Amin. Akhirnya saudara, saya tahu latar belakangnya. Ketemu saya sama gereja ini, Gereja Kristen Kudus Indonesia. Pendirinya itu adalah orang PG, Yayasan Pekabaran Injil. Pakar pelepasan. Ini pelepasan lagi. Jadi aku ngeri aku. Jadi itu asal orang udah lepaskan belum? Lepaskan belum? Semua jenis pelepasan sudah. Ada yang dilepaskan 5 jam, ada yang 5 hari, ada yang nggak keluar. Maaf lah, dia bilang ada yang bengkak-bengkak kulit wajahnya. Kau apain? Ku bilang, tubuhnya kita hajar, rohnya serahkan ke Tuhan. Baru sikiar ada blab, sikiar ada, iya udah bengkak-bengkak. Iya, serem amat. I know all that. Aku tahu semua trik-trik itu. Tak ada yang jujur. Cuman hebatnya bapak ini, pendirinya ini, ajaknya saya nonton bioskop. Film apa Pak? Aku bilang, action. Gak dosa Pak, aku bilang. Nonton aja kita. Pas keluar dari bioskop, action itu banyak adegan tak jelas. Setelah itu dia tanya, tahu waktu kita nonton tadi, Tuhan bicara kepada aku katanya. Ada yang salah sama bapak ini, gue pikir. Oke. Saya nggak paham karena menurut kami ini dia nggak jaga kekudusan ini. Udah aku tengking-tengkingin dia. Najis keluar begitu. Ajaknya aku berenang. Pakai apa? Aku Pio kalau dia berenang. Maaf, pakai celana dalam aja, sok berenangnya. Kami dulu dilarang berenang karena berenang itu membuat mata berdosa. Dari Tuhan bungkus mataku tuh. Kacau loh. Ini pengajarannya aku udah di situ. Sampai jadi takut. Pas dia keluar dari berenang itu, gimana Pak? Waktu tadi berenang, Tuhan bicara sama aku. Bapak ini berenang, Tuhan bicara. Ngerti gak? Paham ini? Ngerti kan? Ini supaya tahu saya dari situ. Saya nggak paham, saya hanya mengamati. Istri bapak ini pakar pelepasan dan pakar setan. Asal khotbah pasti setan ujungnya. Jadi saya sudah puas itu. Dikit-dikit setan aja dikhotbahin. Kalau nggak pelepasan, setan itu aja. Tapi bapak ini pendirinya itu enggak. Dia bicara, kau tahu Jo, kata dia. Tuhan sangat mencintaiku. Bill Graham ngundang dia. Kenneth Hagin ngundang dia, Joe Yonggi ngundang dia, seluruh top Oral Roberts ngundang dia. Dia rendah hati sekali. Akhirnya kami suka menghakimi dia. Kami semua berbahasa roh, semua bahasa roh, dia enggak. Dia gini aja doanya. Baru rajin lagi nonton film India. Apa rohaninya bapak ini? Semua standar rohani tak ada dalam dirinya. Dialah yang merusak kekudusan saya. Saya jadi nonton bioskop, saya jadi berenang, saya jadi karaoke. Dia semua yang buat itu. Ketua sinode ini. Tapi satu yang diajarkan saya yang luar biasa. Kalau nanti saya meninggal, kau tulis di kuburanku ya. Tulis apa Pak? Orang yang sangat dikasihi Tuhan dan orang yang sangat mengasihi Tuhan. Tiap kali kami ngomong, dia cerita Tuhan baik Jo. Maka banyak pendeta-pendeta yang jatuh. Saya ceritain sama dia, jangan ku ceritain. Kenapa Pak? Aku bilang, kalau dibongkar semua, aku juga mungkin lebih parah dari mereka. Gitu dia. Karena nggak dibongkar Tuhan aja. Kau nggak tahu apa di otakku kan katanya. Jadi gimana Pak? Biarlah kasih Tuhan pendeta yang paling jujur. Yang ada dia, jujur dia. Tahu berapa dia uang gereja? 100 dibangunnya gereja. Semua harta dia dipakai buat pelayanan. Ya Bapak ini aku pikir. Khotbah dia bicara, Tuhan mencintai kita.
Bapak itulah yang buat saya merdeka. Saya rusak lagi kekudusan dia. Saya ajak dia nonton. Dulu dia nggak mau nonton ini. Saya ajak ya dia jaga. Lebih kudus dikit. Akhirnya dia nonton sama saya, berenang. Dulu mana mau dia. Kami dulu aliran kekudusan. Kamu nggak boleh. Hari ini setelah kami tahu kebenaran. Justru kalau saya nggak main Facebook, nggak ketemu sama Colin. Colin ini gara-gara Facebook nih. Baru kita tahu. Ini kayak itu, maksudnya latar belakang saya itu. Diajar saya Injili. Baru kita, akhirnya kita sekolah ke Singapura. Dosen kita orang Fuller. Situlah kita diajarin satu pelajaran yang sangat berharga. Yang dikatakan, yang penting adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Caranya, mereka mau dibaptis selam, mau dipercik, mau bahasa roh, mau enggak, ya terserah mereka lah. Gitu. Tapi ya saya bahasa roh, saya selam. Tapi kalau ada orang nggak bahasa roh juga nggak apa-apa bagi saya. Tapi kalau saya bahasa roh, saya juga selam. Makanya si Colin kita selamkan, langsung kita selamkan pun. 2 kali pun diselamkan. Mau 3 kali pun nggak apa-apa. Nah, udah ngerti ya? Akhirnya saya belajar S2 misiologi, kayak misiologi S2. Dan saya ambil doktor teologi. Saya dosen buat S3 di teologi. Saya ketua sinode dan saya ketua BKAG. Baru main di politik, pernah calon wakil wali kota. Lihat tulis nama saya, Johannes Tarigan Diego. Ada nama saya situ. Banyak hal. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita kembali ke firman Tuhan. Jadi kita nggak usah lagi. Ini mau ngambil doktor saya di Fuller bentar lagi, doktor Global Leadership. Mulai khotbah di luar negeri tahun 2005. Jadi kita udah khotbah di seluruh dunia, tapi tak pernah khotbah buat orang Indonesia. Baru kayak kita khotbah buat orang Indonesia. Bahasa Inggris kayak tadi aja khotbahnya, campur-campur. Can, don't play. Emang yang kita pikirin. Kita khotbah di mana-mana juga bahasa Inggris kita gitu-gitu aja. Tapi Pakistan sudah mengundang, Palestina mengundang, India, Afrika ada satu gereja jemaatnya 30.000 undang. Saya nggak mau khotbah di situ. Aku ini pembuka gereja baru. Bagiku kalau ada 1.000 gereja 20 tahun lagi, tenanglah saya, udahlah, selesailah kerjaan aku Tuhan. Jadi makanya hari ini saya pengen saudara juga nanti pengkhotbah semua. Nah, kita mulai belajar tentang apa yang perlu kita khotbahkan. Saya kasih tahu, nggak usah khotbahkan jelek orang. Nggak pun kita bilang dia tahu. Nggak usah kita bilang kamu gemuk, dia tahu dia gemuk. Lihat ke depan aku juga gemuk. Nggak usah kalian pegang perut saya. Pak Jo gemuk, aku tahu. Ya aku tak tahu gimana menguruskannya. Jadi gak usah pegangin perut saya, gak usah lihatin saya. Saya tahu saya gemuk. Ajarin saya bagaimana supaya kurus. Ini dari depan kau begini, gak usah kau khotbah Bapak Pendeta, kali pun tahunya. Pak, paham maksudnya? Kita lebih tahu kita lebih jelek daripada orang yang bilang itu. Jadi kita, para pengkhotbah nantinya, gak usah bilang keberadaan mereka tahu. Yang perlu kita ceritakan adalah Yesus jawaban buat masalah mereka. Amin. Gak usah kita tuduh-tuduh kau begini. Gak usah dibilang, dia tahu. Dan ada setan yang nuduh dia tiap hari. Iya, setan nuduh dia tiap hari kok. Udah setan katakan begini, kita lagi ikut lagi. Besok gak mau lagi dia ke gereja pun. Saudara, saya ngomong gini. Karena saya dikerjain semenjak saya di Batam. Sampai saya di Batam, saya dituduh pencuri uang orang Singapura. Siapa yang ngomong? Pendeta paling hebat di Batam itu. Itu pencuri uang orang Singapura, semua harta Singapura diambil. Baru saya mendarat di Batam, itulah semua pendeta itu pencuri.
Ngeri kan? Kita baru salaman. Jadi ada dulu yang ngaku Pak itu kan, Pak Panjaitan itu, Pak Tarigan katanya. Asal kulihat dulu Bapak, di otak adalah pencuri uang orang Siap. Kok bisa Pak? Karena pendeta kami, jemaat dia ada sampai 7.000 itu. Karena pendeta kami umumkan di gereja Pak tentang Bapak. Aduh. Terus saya mau mundur gara-gara itu. Enggak lah. Setan tak cukup, pakainya lagi pendeta yang saya kusikan kau bilang. Tuhanku Allah yang besar. Baru kubuka sekolah SD SMP. Baru lagi pada itu kan udah pakainya semua orang Singapura itu. Tahu sekarang dibukanya lagi sekolahnya. Kubuka lagi LSM, ribu lagi dia. Sekarang bukanya lagi LSM-nya. Oh. Sekarang saya di politik, ribu lagi dia juga ikut di dalam. Oh. Baru terakhir apa kata tangan kanannya? Pak Jo, maafkanlah kami Pak. 15 tahun ini kerjaan kami jelekkan Bapak aja. Tapi kami ikutin semua yang Bapak buat. Dan tahu Pak yang terakhir katanya. Dari dulu kami pengen menjangkau bangsa-bangsa Pak. Dan bagi kami Bapak bukan jawaban dari Tuhan. Kurang ajar kan? Bayangkan, saya udah puas. Udah puas digituin. Makanya kau teruslah situ setan, gue bilang. Aku tidak akan mundur. I fight for that. Baru waktu saya jadi ketua BKG, ketua pendeta Kota Batam. Tahu apa kata dia? Waktu dia pergi keluar dari ruangan itu. Salah Tuhan kali ini katanya. Bayangkan karena aku jadi ketua BKG, Tuhan salah pilih. Hari ini, waktu saya katakan kita akan buka gereja, kita memberkati bangsa-bangsa Amerika dan Eropa. Dan mereka bilang, memang kami berdoa, tapi gak mungkin Bapak yang dikirim. Bapak tak masuk standar. Itu maksudnya. Saya bilang, tidak masuk standarmu memang iya. I have Jesus. Ya. Jadi saudara, ke setiap kota saya datang, saya gak pernah disambut dengan welcome. Saya selalu disambut dengan hinaan, fitnahan. Dan saya pikir, emangnya kita takut. Saya bilang, Tuhan aku bersamamu. Kau beli mereka semua. Memang kalau kita di pro ini saya kasih tahu. Nanti Bapak Ibu, waktu Bapak udah mulai dipromosikan Tuhan nanti. Siap-siaplah. Semua akan diomongin. Masa lalu pun dibongkar semua itu. Dalam hal itu tersenyumlah, berkati mereka, tumpang tangan ya, siap-siap ya. Iya, saudara akan mulai, wah gini katanya. Gak usah jangan diklarifikasi. Ya. Kalau saudara katakan, Pak Johannes itu wanita. Kalau saya harus klarifikasi, tahu apa yang terjadi? Saya harus telanjang. Dan setelah saya telanjang, yang benci bilang apa? Itu operasi plastik. Mulai hari ini, waktu orang menjelekkan saudara, nggak usah klarifikasi. Yang menjelekkan saudara, saudara klarifikasi pun dijelekkannya lagi. Jangan bilang, you trust me? Okay, if not, forget it. Ya.